Waktu itu pun waktu masih di awal-awal. Sama Ada lagi Renvi. Sama Renvi. Oh iya. Renvi. Dua berarti. Ini dengan ada Baxia kayak begini, Esmeralda juga masih terbuka loh. Apakah Esmeralda masih bisa diamankan ya, Om? Esmeralda. Setidaknya ini akan saling counter-mengcounter. Esmed kena dari Baxia, tapi Esme pun bisa mengamankan dari Hilda. Ya tapi kalau misalnya Esme-nya diambil, sudah ada Angela juga, jadi Baxianya bakal plus gitu. Dua hero yang bisa dilawan dengan dia. Itu dia ya. Uranus menjadi pilihannya. Memang harus muter otak gitu ya. Berat para coach ini memang. Coachnya udah ini, aku ngedodge ke sini, dia kembali di sini, Iya. aku ambil sini, dia ambil ini. Iya. Permainan pikiran dari kedua coach untuk memaksimalkan dari segi hero-hero atau sinergi yang harus didapatkan oleh mereka. Yes. Dan sekarang masih ada Kagura, kalau mau opsi yang lain mungkin Cecilian juga masih terbuka. Is the proof that Tapi I'm Brody. still alive. Woi, BA Galak kita. Sulap bentar lagi ngilang. Wah, belum. Hilang. Oh enggak hilang. BA Galak kita. Angel meta BA dari Iya. EVOS Legend nih. Dia menjadi BA bergerak menari ulala, itu dia langsung di situ ya. Memang ngedance saja lo di situ memang ya. Nggak apa-apa kita mah, santuy aja. Kalau di tengah-tengah nih. Iya. Yuk boleh naik ke atas panggung ya, Bu. Silakan, Bu. Tapi ya, dengan ada Kagura, tapi EVOS Legend Beatrix. menjawab dengan Beatrix sebagai Beatrix. god lanernya. Berarti akan ada pertempuran antara Brody dan juga Beatrix. Yap, ini dia. Dan cukup jarang kalau kita lihat ya, RRQ Hoshi mereka melepaskan Beatrix-nya. Oke. Karena memang mereka harus menggunakan Brody juga. Ini lebih safe pilihannya untuk bisa langsung menetralkan Uranus-nya, atau bahkan untuk bisa head to head berhadapan dengan si Link nanti. Iya, pastinya ini adalah pertempuran yang bisa dibilang unda-undi banget nih dari keduanya. Sama-sama punya peta kekuatan yang berbeda, tapi inilah dia El Clasico game kedua dari Best of Three Series. Semuanya sudah bersorak-sorai dari RRQ Kingdom, dari EVOS Fans. Inilah dia game penentuan. Apakah series kita akan dibawa ke game yang ketiga atau akan berhenti di sini? Oke. 2-0 atau 1 sama, itulah yang kita nantikan sesaat lagi. Land of Downline yang akan menjawab itu semuanya. Karena pertarungan belum usai, BNP telah selesai. Siap-siap. Kita udah gak sabar lagi untuk menyaksikan, untuk langsung menuju ke Land of Down. Wow, RRQ sih EVOS Legend. Ini leg yang kedua. Di leg pertama tuh 2-1 sih. Yap. Jadi dari pemainnya pun Versik dengan hero andalannya, Link, Albert pun demikian, Lancelot sama-sama ingin mendapatkan buff-nya, tapi pergerakan dari Finn begitu galak menuju ke area buff milik Versik. Tapi untungnya di sini ada RKT yang siap untuk membackup, siap untuk nge-heal, dan Flame Shot nyaris saja dari Psycho bisa untuk mengamankan lebih RKT. Berada di area depan terlalu jauh, sprint tak bisa menyelamatkan RKT, digebuk langsung, dan pergerakan RRQ sih membuahkan hasil. Game pertama ada Angela yang hilang. Di game yang kedua ada Angela yang menghilang pula. Dibalaskan secara langsung, secara kontan juga. Namun untuk kali ini Versiknya masih bisa mengamankan juga ke arah dari Orange Buff, di mana Finn akan sangat-sangat sulit sekali untuk ditangkap. Sementara Versik masih melakukan farmingan. Van Strong pun masih clear terhadap wave minionnya. Wow, tapi bergerak ke area top lane. Ada rotasi dari kedua roamer Finn dan juga RKT bertemu di area atas dengan Puppet on String. Finn dalam bahaya dan dia masih menyimpan sprintnya, perhitungan yang sangat tepat, tidak membuang resource dari sprint yang dimiliki oleh Finn. Yap, masih ada spell sprint yang dia bawa. Sementara itu dari crabnya, dari gold buffnya berhasil diamankan pula oleh Versik, melakukan farmingan ke sisi yang berbeda. Van Strong langsung terkena efek stun yang diberikan juga oleh Brody. Langsung aja freeze ke arah wave minionnya, freeze terhadap lane-nya, dan itu akan mengakibatkan akan ada keuntungan untuk Beatrix di awal ini. Dimana Skylar akan tertahan di level 3 dan itu Beatrixnya bakal dapetin dulu level 4. Ultimate-nya bakal menyala untuk si Beatrix. Tapi kalau kita lihat juga Finn ini belum recall sama sekali. Oke. Ini akan sangat bahagia sekali ya dengan begitu banyaknya rumput di lane knockdown guna untuk menjadi tempat perlindungan. Tapi dari Crab ya, dari gold buff-nya udah akan langsung diamankan juga oleh Beatrix. Tapi di area dari Turtle sepertinya tidak akan ada kontes karena Versik lebih memilih untuk melakukan farmingan terhadap purple buff yang dia miliki. Yes, rotasi dari Finn belum berhenti. RKT terhantui terus menerus dan ini Finn bener-bener strong banget. Apalagi dengan adanya 1 point kill di awal, ngeboost banget dari Finn-nya.
Oh nih di mid sendiri pertarungan antara mid laner kita Psycho versus One masih tetap berada di area tersebut. Sementara untuk Versiknya diganggu habis-habisan, dijeduk begitu aja. Wow, mengakibatkan darah yang banyak terkuras hingga harus melakukan sebuah pergerakan ke arah yang lain. Ya, itu nyaris saja Tempest Obvious dikeluarkan dengan adanya flame shot yang muncul. Dari populasi juga dibuka, Finn masih bisa selamat. Versik pun demikian sama-sama masih bisa untuk mengamankan diri tanpa adanya pertumpahan darah. Keduanya bisa recall untuk pulang dengan selamat. Itu defense shotnya Versik barusan bagus banget loh. Masih bisa mencoba untuk menggocek dan juga menyelamatkan diri dengan pinpointnya belum lagi. Untuk Angela, RKT masuk tepat waktu hampir aja loh tadi. Untuk pergerakan dari Finn ya bisa digagalkan. Tapi Finn berhasil selamat juga di area tersebut. Dimana sekarang ada tabrakan yang terjadi. Y-Force-nya dihancurkan di area River. Di arah yang lain Skylar-nya masih strong seorang kiri. Wow, itu kerjasama yang manis terjadi untuk di bottom lane. Dan Arkehosi mereka pelan dan pasti juga mereka sudah mulai mendapatkan keunggulan yang kecil. Dan ini dia, kalau kita bicara soal Snowball, Arkehosi mereka bisa membawa dari sini karena Farstrong selalu di pressure di top lane. Yes. Pergerakan dari Finn mungkin ini yang bakal jadi poros juga untuk Arkehosi setiap lane-nya. Ketika ngelihat ada mama-mama bawa perang kayak gini, Bawa kapak. bawa kapak gini, siapa Iya. yang gak takut? Ini siapa yang kagak bayar kos ya? Siapa Coba dah yang- ngaku dah. Ini nih yang anak-anak rantau nih biasanya. Tapi di area tengah sini rotasi dari Finn lagi dan lagi. R7 pun muncul dari area samping menyusul ke area Versik. Pendudukan mau dengan baik. Ini dicoba untuk pertahankan Tempest Oblade-nya. Mengenai ke area belakang. Versik nggak mau melanjutkan yang terlalu berbahaya di area depan. Y-Force menahan semuanya. Ionic Ace dikeluarkan. Finn nyaris saja tertumbangkan. Masih dikejar. Mencoba untuk kabur. Nggak ada spell sprint. Finn pun akhirnya terpandis oleh Evo's Legend. Y-Force too strong. Wow. Bisa membalikkan keadaan di mana ada Finn yang menjadi korbannya. Tapi untuk sekarang ada Turtle menjadi milik dari Arkehosi lagi. Farstrong mulai ada di dalam area lane-nya. Sementara itu di area yang berbeda. RKT ditabrak. Phantom Execution masuk juga ke dalam tubuh ya. Sementara itu ada Reroll yang bisa di area yang berbeda pula. Tapi ternyata Psycho dengan satu hit yang overstnya malah membalikkan keadaan. Hilang pula Farstrong. Ya, tapi belum berhenti di situ karena Albert sudah berada di area top lane. One menjadi sasaran, mencoba puncture, maju ke area depan. Toros bisa digocek, Wow. tapi One tak bisa bertahan lagi. Backup dari Evo's Legend pun tidak bisa. RKT masih cooldown dengan hard card-nya. Arkehosi mengamuk di area top lane-nya. Mendadak Wan kesambet Ronaldinho semuanya digocek. Kiri kanan, tapi Phantom ke area depan. Pelan RKT tumbang lagi. Sprint tapi bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Dan double kill dari Albert ke arah atas. Sedangkan di area jungle milik Arkehosi ada Evo's Legend yang mencoba untuk mencuri. Perlahan tapi pasti menggerogoti dari jungle milik Arkehosi. Wow, game pertama seperti ini poin killnya. Dan game kedua, Wow. dilakukan pula oleh Arki. Dengan lebih Deja vu. agresif tapi. Lebih agresif yang dipertontonkan oleh Arkehosi. Dan sama juga dengan game yang pertama, Evo's Legends. Siapa yang bisa menangkap Lancelot? Yap, Itu dia. Nggak ada. nggak ada untuk kali ini. Oke, Puppet on string doang. Tapi hanya itu bisa menahan Ibu Sama Dea. kan? Iya, iya juga. Oke. Purple buff-nya apakah masih bisa langsung diamankan? Karena untuk sekarang, Purple buff-nya. Oke, masih berhasil. Ternyata Versik yang memberanikan diri tadi maju selangkah. Lalu dapat ke arah Purple buff tersebut. Wow, sementara itu kayak di menit yang ke-6 dari segi pergerakan Arkehosi semakin cepat karena network mereka aja 3.000 nih Om. Ngelit 3.000 di atas Evo's Legend. Oke, inilah dia, kita akan kembali ke dalam permainan di game yang kedua. RRQ sementara mengungguli dari Evo's Legend 3.500 net worth ditambah dengan poin kill yang sangat besar. Dan ada juga ini dari segi turretnya atas bawah udah keropos. Sementara di area tengah Evo's Legend terlihat nggak mau ngelepasin defense mati-matian dari tier pertama turret di area mid lane. Wow, itu sungguh berani dari Psycho tadi. Yang overturn langsung ke bagian depan. Tapi Versiknya mencoba untuk langsung membalaskan keadaan. Hanya saja Finn membuat sebuah garis. Tidak ada yang boleh lewat dari dirinya. Iya. Dan dari turret milik Arkehosi, ada yang kesenggol kayak di bawah ya harusnya ya. Wan ini dapat purple Purple-nya Wan di ya? Wan. Iya. Oke, Purple-nya ternyata menjadi milik Wan. Versik pun harus menurunkan temponya sedikit ya Bude ya. Ya, karena Link sangat bergantung dengan purple buff. Tapi apakah Evo's Legend akan mencuri karena purple buff milik Arkehosi. Dan mungkin ini juga terjadi karena adanya perebutan dari Yap. arah purple
dibanding jatuh ke tangan RRQC, mereka lebih memilih untuk mengamankannya. Sementara itu Purple muncul, Finn menjadi salah satu momok menurunkan tempo permainan dari EVOS Legend, diusir mundur. Sementara lini belakangnya Finn sudah ditumbangkan, lini belakang RRQC tak bisa selamat lagi, memilih untuk mundur. EVOS Legend mengarah ke arah depan dengan Viforce yang menggila. Ionic Ace dikeluarkan terus-menerus, hardcard-nya masuk ke dalam Viforce. Wow, untuk kali ini seperti ya dari EVOS Legend mereka mencoba untuk langsung bisa membalaskan keadaan. Ada Viforce tadi di mana Angela dalam tubuhnya, tapi Berserker Fury menjadi milik dari Versik. Kita tahu sekarang untuk critical dari Link akan sangat-sangat mudah untuk langsung digandakan. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan, menabrakkan dirinya juga langsung ke arah Wan, tapi Viforce sudah mulai hadir untuk bisa memberikan backupan. Ditabrak di stun begitu aja, Viforce masih bisa bertahan. Sedikit lagi Epi tersisa, namun dia tidak bisa lari dari Tondros yang diberikan oleh Albert. Yes, RRQ mulai membalaskan pula, nggak mau untuk ngelepasin keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Mengontrol di menit yang ke-8 pastinya sangat dibutuhkan oleh kedua tim, karena ini momen-momen krusial. Lord akan muncul, Lord yang pertama, tapi EVOS Legend berfokus terhadap push biar top lane. Versik dalam bahaya, sudah di-cacker oleh Finn. Finn ketika melihat adanya Versik, itu nggak akan dilepasin. Iya, itu udah ada 2 pelari antar kota antar provinsi masalahnya. Mau kemana Link pergi juga bakal dikejar tuh bisa-bisa tuh. Wan-nya terkena dari efek payung langsung dikeluarkan oleh Psycho. Dicekin arah kanan, arah kiri. Finn ketemu sama Vanstrong, tapi damage dari Vanstrong udah besar loh. Finn kena dikit aja udah hilang 2 bar. Iya, kecolek dong lo itu. Iya. Waduh, sementara Wan masih tetap stay berada di area mid, tapi Finn terlihat ada di arah purple buff yang akan dimiliki juga oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara itu udah ada aksi pencolekan terhadap purple buff. Finn yang mulai maju lagi ke depan, tapi Viforce-nya langsung hadir untuk bisa memberikan backupan di mana di area yang berbeda. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan juga oleh RRQC. Hanya saja untuk kali ini Finn-nya apakah bisa kabur dari tersebut, dan bener aja dengan celah sekecil itu dia langsung lari. Yes. Dengan gameplay milik RRQC yang mereka menjadikan Finn sebagai pengalihan isu. Maka ke depan Psycho damage kagetan yang overcharge. Mendapatkan 1 poin kill atas One Tap Toplik kali ini belakang. R7 kali ini mencoba untuk mendapatkan Versik, tapi dengan hardcard yang didapatkan masih bisa selamat. Sementara lini belakangnya R7 sudah tumbang, ditekarkan dengan Viforce. Wow, Psycho terkena Rena Rapati. 1 bar lagi SP tersisa, masih bisa selamat. Yes, ini benar-benar ditutup juga oleh RRQC. EVOS Legends mereka gak dibiarkan keluar dari zona mereka. Wow, tertangkap akhirnya. Tertangkap akhirnya setelah 10 menit dikejar-kejar. Yes, ditungguin. Bener-bener ini kali pertama Versik tumbang di area jungle. RRQC damage burst mereka emang gede banget sih. Apalagi Psycho tadi. Kita lihat dia muncul, tiba-tiba hilang. Gak ada yang bisa ngerespon. Bedanya mungkin sekarang EVOS Legends punya 1 high ground yang pastinya bisa dioptimalkan ya. Dengan adanya reward manipulation. Hanya saja Lord udah hadir di area atas, siap untuk menabrak masuk pula. Barusan Rena Rapati RKT terkena sebuah impact yang begitu menyakitkan buat R7. Mencoba untuk langsung mengganggu, mendistract apapun yang terjadi di area tersebut. Hanya saja sekarang ada reload yang langsung dibuka, tapi Lordnya udah langsung bisa dihilangkan dengan sangat cepat. Wave Minion pun akan mendapatkan nasib yang sama. Purple buff di area yang berbeda berhasil diamankan pula oleh Versik. Dengan purple buff yang dimiliki berarti untuk 2 menit ke depan ataupun 1 menit 45 detik ke depan akan ada tempo yang bisa dinaikin oleh EVOS Legends. Ya, agak sedikit lengah dari RRQC membiarkan dari Versik berhasil untuk ngedapatin purple-nya. Tapi inilah dia kesempatan untuk EVOS Legends. Mereka masih bisa bergerak bebas dengan purple yang ada di tangan Versik. Tapi kalian juga bebas untuk mengikuti 515M World karena ini adalah pesta akbar dari Mobile Legends dan kalian diundang. Nah, itu ya, mudah-mudahan ya. Skin One cuma bagus banget. Ada skin yang lain juga. Ada skinnya Yin, ada skinnya siapa satu lagi dia? Lupa belum. Yin, Link. Sama Link ya? Oke, Link, Yin sama One. Dan juga saksikan keseruan pro player di luar panas ya pertandingan MPL. Hanya di MPL Off Game dan Versik. Coba lihat di belakang Finn-nya langsung ngegas baik. Itu berapa cc itu dalam tubuh itu. Ngejar terus pokoknya. Seruduk terus. Ngeri. Ngeri ya. Itu kapaknya. Timingnya pas banget untuk recall, selamat kembali. Dan sekarang Albert tuh udah dapetin level 15 dengan Versik agak sedikit tertinggal dengan 13 levelnya. Poin killnya 7 dari Albert tanpa tersentuh sama sekali. Yap, 7-0-2. Sama-sama Demon Slayer barusan. Ada sebuah istilah sangat-sangat baik lagi Phantom Execution by One. Sekali.
sangat-sangat mengejutkan. Hingga sekarang White Force-nya masih bisa kabur dari tersebut, masih bisa memberikan efek gangguan dan juga backup terhadap Purple Buff. Hanya saja seperti untuk kali ini Purple Buff-nya agak sedikit sulit untuk didapatkan. Udah ada pergerakan dari Versing mencoba untuk langsung lemparkan pinpoint ke area depan, tapi sekarang ada lagi Vinnya. Hilda berhasil dihancurkan. Ya, RQ memang mendapatkan dari segi purple-nya, tapi tak bisa untuk menyelamatkan Finn. Terlalu lama menahan di area depan, dan EVOS Legend mereka masih berkumpul secara bersama-sama saja, membiarkan Versik juga ini yang dalam masalah sebenarnya dari kedua tim adalah pertempurannya, setup-nya dari Lord yang kedua. Lord yang sudah ter-enhance, yang bisa nge-charge, membantu siapapun yang akan ngedapetinnya. Ya, dan jangan lupakan juga EVOS Legend mereka masih punya hit sih. Ya. Dengan adanya reward manipulation ini agak mengganggu untuk RK Hoshi agar bisa melakukan dive in. Oke. Karena salah saja mereka dive in, mereka gak bakal bisa kembali lagi. Nah. Terlalu banyak efek slow yang dimiliki oleh EVOS Legend. Yap. Dan barusan ada satu inner turret lagi di area bottom lane berhasil dilakukan ataupun dihancurkan dengan split push yang bikin oleh EVOS Legend. Ada game pause kembali. Yes. Dan tentu kita mengingatkan semua pemain Akan dilanjutkan kembali karena sekarang Lordnya tersisa satu bar HP yang ini akan menjadi sebuah pertaruhan akankah di reset, tapi tidak, masih dipertahankan ke bagian depan. Versingnya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Arkeosi. Bahkan untuk kali ini ada beberapa pemain dari EVOS Legend langsung hancur. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Albert, tapi di sisi yang berbeda Skylar menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana kan Albertnya mencoba untuk langsung mengejar juga ke arah REKT. Selamat sudah, dua orang jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord tapi nggak dikasih. Yes, dan White Force berusaha sekuat tenaga untuk nge-zoning out lini belakangnya, dan Skylar menjadi korban. Ford akan masuk dari area atas tapi tengahnya ditahan oleh Finn, Albert, Psycho. 3 member berusaha sekuat tenaga untuk menghalau EVOS Legend, menghentikan mereka dan mempres sehabis-habisnya EVOS Legend. Arah bawah pun mulai diantisipasi oleh RRQ. Semua laning dikontrol oleh RRQ. Yap, sementara itu untuk kali ini dari Lordnya akan segera dihilangkan dan bisa langsung aja dikeluarkan juga. Barusan dengan yang gatheringnya langsung aja Psycho mencoba untuk bisa mencolek sedikit. Tapi satu outer ataupun satu best turret di area top lane-nya hilang sudah. Yes. Lord yang kedua berhasil membantu RRQ untuk mendapatkan 2 inhibitor di area atas, area bawah. Dan EVOS Legend punya banyak sekali yang harus mereka lakukan, harus mereka benahi kalau mau mengontrol RRQ karena mereka begitu mengejutkan. Masuk ke area jungle dengan Rhythm Manipulation, Wipeout-nya harus ditumbang dan flame shot dari Psycho. Headshot terkena Wipers tanpa ada perlindungan penuh. Dan RKT tertinggal dari belakang, harus memakan damage yang besar. Versi dari belakang dengan Cyber Goblin kabur dari tengah-tengah peperangan RRQ. Satu turret teratik inhibitor tak bisa dilindungi EVOS Legend. Wow, sisa 3 player dari EVOS Legend melawan 4 player yang dimiliki pula oleh RRQOC. Tapi seluruh hutan, seluruh jungle yang dimiliki oleh EVOS semuanya udah dijajah. Betul, sudah gundul semuanya. Dan ya RRQOC, tempo mereka masih belum berkurang juga. Mereka bahkan mempercepat tempo permainan karena mereka punya Albert di mana Lancelot ini semakin ke late game seharusnya bakal agak fall off dibandingkan dengan Ling. Yep. Yang selalu bisa untuk melakukan split push. Dan balik lagi EVOS Legends, mereka kalau ke defense dengan ada Yves juga. Selama gak ketangkap ya Yves. Yep. Ini mereka masih kuat banget. Selama nggak ketangkap. Betul. Iya. Tadi kan ketangkap kena Benar. Yin Yang overturn. Wow. Ini Samsung Galaxy A33 5G real time win probability udah 67% ya. Untuk RRQ Hoshi sementara naik lagi 68. Udah menjadi 32% untuk EVOS Legend. Ya, tapi itu prediksi kita akan lihat gimana untuk implementasinya di dalam ini. Game RRQ memang punya keunggulan yang sangat besar. 7.000 net worth, ditambah point kill, tambah udah keropos sudah inhibitor milik EVOS Legend. Jadi bisa dengan mudah minion buat masuk. Jadi minion aja bisa jadi MVP nanti. Kalau sampai lengah. Betul, betul. Kalau sampai gak kebaca oleh EVOS Legends karena bisa jadi juga ini akan menjadi Lord untuk RRQ Hoshi. Yep. Lord yang ketiga. Karena mereka gak bakal nunggu lama juga sih. Lord yang ini masih punya charge. Tapi 1 menit terakhir nih sebenarnya Lord bisa untuk ke Evo maju ke area depan. Ini yang over begitu sakit dari Psycho. White Force yang setebal itu aja nggak bisa nahan dari damage burst milik Psycho. Yap, dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari RRQOC. Peluang emas untuk mereka bisa menyamakan kedudukan. Versik gak punya purple buff di arah yang berbeda. Ada sebuah tabrakan terjadi tapi RKT langsung tertangkap basah. 3 player tersisa. Waktunya untuk RRQOC bisa langsung melakukan sebuah push yang menjadi kemenangan untuk mereka pada sekarang. Dan
dari Albertnya masuk ke bagian dalam dengan satu punch yang begitu menyakitkan, tapi Tempest of Blade-nya langsung aja bisa menyelamatkan vertikal yang berbeda. Masih bisa lagi kabur dari area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Immortalnya pecah, masih bisa selamat, masih ada nyawa tambahan dan juga kesempatan selanjutnya. Yes, ditungguin sama payung dari Psycho. Dan sekarang ada QC, mereka nggak mau pulang. Mereka mau ke arah base dari Force Legend. Menuju ke area depan. Versik berusaha sekuat tenaga melakukan defense. Vipers, Mistonia semuanya. Tapi Ainik tak bisa untuk selamatkan dirinya. Tak bisa menukarkan dengan siapa-siapa. 3 tumbas Rizal One dan juga Patro. Tapi RRQ Hoshi berhasil menyamakan kedudukan di game yang kedua. Wow, satu sama semakin panas lagi. Itu Uranus kena burst dot melt. Meleleh. Cepat banget. Psycho. Kagura. Psycho. Yes. Ya, dari awal sih kayak kita ngeliat Flame Shot ngedapetin First Blood. Betul. Dan juga tadi flame shotnya dapat siapa ya tadi yang di belakang ya? Sempat kan ada lagi yang di Ya, ada lagi. Ah. Model Flame Shot.